melayani Engkau, tetap setia mengasihi Engkau, seperti Engkau sendiri adalah Allah yang setia menyertai setiap anak-anak. Engkau menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, hingga pada akhirnya nanti Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan Engkau. Biarlah pujian ini Tuhan
memimpin kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami dengan ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada pada hari ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu dan bisa, tetapi semua oleh karena kasih, karena anugerah, karena kebaikan-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami tetap tolak, kami mata, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangking ke dunia kekelaman tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat di dalam kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, kami boleh menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa, yang mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau berperang bagi kami, menghancurkan setiap lawan-lawan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Seberapa besar, seberapa kecil apa yang kami kerjakan, mari Tuhan Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin dan tuntun kami di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman di dalam nama Yesus Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 2, kitab Yohanes pasal 2, mulai ayat 23, 24 dan 25. Saya akan bacakan. Ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita tekun mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini dikatakan bahwa tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena Tuhan tahu kejahatan di dalam hati setiap manusia. Nah, itu yang terjadi. Kita mesti mengenal tentang pribadinya. Bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan? Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Dia, kalau kita tidak pernah beribadah, kalau kita jauh daripada Tuhan, kita tidak akan pernah mengenal pribadi Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat segala sesuatu dari Tuhan. Nah,
itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan baik-baik bahwa kalau di sini dikatakan tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena Tuhan tahu, ya, mereka bukan orang satu-satunya, atau mereka bukan orang yang benar-benar. Karena Tuhan tahu mereka punya rancangan-rancangan yang lain. Coba kita lihat dulu di dalam di dalam Yohanes. Coba kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 15. Coba kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, mereka tahu, mereka datang, mereka ambil dia, mau bawa dia sebagai, mendudukkan dia sebagai raja orang Yahudi, ya, raja atas Israel. Tetapi apa? Yesus sendiri tidak mau. Ya, Yesus sendiri tidak mau. Dan dia harus apa namanya? Mereka memaksakan kehendak mereka, yang mereka menunggu bahwa apa? Yesus datang sebagai raja. Memang benar dia datang sebagai raja, tetapi bukan seperti yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan saat itu, dia datang sebagai raja memimpin mereka dalam segala pertempuran untuk memenangkan segala pertempuran. Dan itu yang mereka pikirkan. Tetapi Tuhan tidak datang seperti itu, seperti yang mereka bayangkan. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik di sini, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak mau. Dia tahu manusia sebentar, dia senang. Nah, kalau ayat 23 dikatakan begini, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Mereka melihat apa? Tanda-tanda yang diadakan, mujizat-mujizat yang diadakan, dan baru mereka percaya. Mereka mengikut Tuhan, mereka percaya, berbondong-bondong ikut Tuhan. Tetapi cuma sementara. Ya, ketika mereka mengalami situasi yang buruk, mereka kembali lagi dan mempertanyakan, seperti ketika umat Israel di padang gurun. Mereka melihat penyertaan Tuhan, mereka melihat pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, keluar dari tanah Mesir, mereka ada dalam tiang awan pada siang hari, malam hari mereka ada dalam tiang api. Nah, mereka telah melihat begitu banyak mujizat terjadi, tetapi apa? Mereka tetap tidak percaya sama Tuhan. Mereka masih bersungut-sungut, mereka masih mengomel, mereka masih marah terhadap Tuhan, marah terhadap Musa, marah terhadap Harun. Kenapa kalian bawa kami untuk mati di padang gurun? Dan itu yang terjadi. Ketika mengalami tekanan, mereka mulai menyalahkan orang lain. Ya, saya rasa di sini kita tidak ada yang mengalami tekanan. Kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi kita mulai melihat diri kita, mulai sadar diri, kita mulai berdoa dengan Tuhan, minta Tuhan tolong kita, membawa kita keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun. Amin, amin. Nah, di sini tidak ada, di luar sana banyak. Ketika mengalami tekanan, mereka mulai menyalahkan teman, mereka mulai menyalahkan saudara, mereka mulai menyalahkan kantor, mereka mulai menyalahkan perusahaan, mereka mulai menyalahkan gereja, dan semua itu terjadi.
Tapi kita tidak menyalahkan siapa. Kita mulai koreksi diri. Tuhan mau supaya kita mulai cek dan recheck hidup kita. Kita benar di hadapan Tuhan atau kita salah di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan cek dan recheck bahwa kita salah, kita segera bertobat dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, dan Tuhan pulihkan kita. Amin. Tuhan sendiri yang akan memulihkan kita. Dan ketika Tuhan memulihkan kita, Dia pulihkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dia akan pulihkan kembali. Dan itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau seberapa banyak kita, seberapa besar kita mengenal Tuhan, mengenal pribadi. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Dia, kalau kita tidak pernah berdoa, kalau kita tidak pernah baca firman, kalau kita tidak pernah ada dalam ibadah, dalam pujian dan penyembahan, dan ini yang terjadi. Nah, firman Tuhan bilang jangan menjauhkan diri kita dari persekutuan ibadah kita. Ya, walaupun 2-3 orang kita berkumpul, tetapi kita ada bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi kuat, kita menjadi teguh dalam menghadapi segala situasi yang ya, kita nggak tahu kondisi hari-hari ini akan menuju kemana, membawa kita kemana. Tetapi kita percaya bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, kita ada beserta dengan Tuhan, dan Tuhan beserta dengan kita. Dia yang akan memimpin kita, Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan membawa kita keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk. Ketika bangsa Israel mengalami hal yang luar biasa, ya, kekeringan yang terjadi begitu dahsyat, tetapi ya, Tuhan tetap bilang mereka tetap tinggal di sana. Mereka tidak keluar cari tempat yang baru. Mereka tidak keluar cari kota-kota yang baru yang begitu banyak makanan. Mereka tidak pergi ke sana. Tuhan tidak mau mereka keluar dari sana. Nah, ketika Naomi dan juga suami dan anak-anak mereka, istri, mantu-mantu pergi, apa yang terjadi dengan Naomi? Dia membawa segala sesuatu yang dia punya, tapi dia kembali tidak membawa apa-apa, semua ilmu. Dan itu yang terjadi. Naomi mengatakan itu bahwa dia keluar, dia pergi dengan membawa segala sesuatu, membawa hewan, membawa pembantu-pembantunya, membawa anak-anaknya pergi. Tetapi ketika dia pulang, suaminya meninggal, anaknya meninggal, 2 orang meninggal, tinggal istri, 2 istri yang bersama dengan dia. Begitu di tengah jalan, istrinya yang satu pergi ke rumah orang tua, dan mereka berdua pulang ke Israel. Kenapa? Mereka keluar dari pemeliharaan Tuhan, mereka keluar dari perlindungan Tuhan. Nah, Tuhan gak mau kita keluar dari perlindungan Tuhan. Kita harus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di mana kita ada dalam pemeliharaan Tuhan? Dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Amin. Dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka. Kenapa Ia mengenal? Karena Dia tahu setiap hatinya. Dia kenal. Daripada kita sendiri mengenal diri kita, Dia tahu dengan benar siapa kita masing-masing. Kejahatan yang di dalam hati kita Dia tahu, dan Dia tidak tahu. Nah, oleh sebab itu Dia di situ ayat 25 dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dan apa yang ada di dalam hati manusia, Tuhan tahu. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita kembali ada dalam persekutuan bersama dengan kita, menjadi kuat, menjadi teguh,
dalam menghadapi segala kondisi-kondisi hari-hari ini. Ya, kita akan masuk dalam tahun politik, tahun yang begitu penuh dengan segala hal yang buruk, tetapi kita melihat bahwa Tuhan pasti tolong kita sehingga kondisi-kondisi keamanan di negara ini boleh menjadi yang terbaik. Ya, kita berdoa mendukung setiap pemerintahan ini, pemimpin-pemimpin kita, semua yang ada di dalamnya. Kita berdoa sehingga keamanan menjadi kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena iblis pasti ambil bagian dalam kondisi seperti ini. Dia mulai membuat berbagai macam hal supaya apa? Kita juga semua itu terpancing dengan segala hal, untuk sehingga kita mulai marah, kita mulai membuat hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita lebih bersekutu lagi dengan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri mengenal hati kita. Tuhan katakan bahwa Dia mengenal kita semua, kita juga harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan begini, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi apa? Pertanggungan jawab. Jadi kita harus memberi pertanggungjawab. Kenapa? Tidak ada segala sesuatu yang tersembunyi. Semua terbuka di depan mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita kerjakan saja apa yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan yang bekerja apa yang menjadi bagian Tuhan buat kita. Amin. Amin. Nah, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya terlalu tahu pasti bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati kita dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan di sini dikatakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Berarti apa? Semua jelas di hadapan Tuhan. Kita mau sembunyi dimanapun juga, semua terpantau dengan jelas. Ya, perbuatan apapun yang kita sembunyikan, semua jelas di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan di situ dikatakan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya, kita harus memberi pertanggungan jawab. Nah, itu yang terjadi. Pada waktunya kita harus memberikan itu semua. Oleh sebab itu, di sini dikatakan ayat 25 dalam Yohanes 2 itu, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tidak perlu lagi kita mau sembunyi kayak apapun, tidak bisa. Kalau dalam kitab Amsal dia bilang, kita Mazmur dikatakan bahwa kita sembunyi di dalam tanah pun, di dalam kubur pun, Tuhan tahu. Ya, tembus, semuanya tembus. Ya, apa yang harus dilakukan agar Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang luar biasa kepada kita?
Yang pertama yang harus kita tahu bahwa kita harus mengenal hatinya lebih dulu. Bagaimana kita mengenal hatinya? Kita harus punya satu persekutuan yang indah dengan Dia. Kita selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, kita baca, kita dengar, kita tahu. Mari kita lakukan firman Tuhan. Itu sederhana sekali. Tidak susah, tidak sulit. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita, tetapi hal yang sederhana yang harus kita lakukan setiap hari. Mari kita kerjakan itu setiap hari. Dan yang kedua dikatakan di situ, bangun hubungan intim bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita membangun satu hubungan yang luar biasa. Ketika itu kita kerjakan, kita tahu perkara-perkara besar pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Ya, kita nggak perlu takut dengan kehidupan kita. Kita nggak perlu takut dengan bagaimana kita harus makan, kita harus minum. Tuhan pelihara. Firman Allah berkata, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita biji mata Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Berkat itu dari mana aja. Ya, firman Allah berkata bahwa berkat Tuhan lain menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambah. Jadi Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyatakan segala kuasa dan kemuliaan yang dalam kita. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Tuhan bekerja apa yang menjadi bagian Tuhan. Di sini kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan komunikasi dengan Tuhan. Berarti apa? Ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa kita selalu ada dalam doa. Ya, punya waktu spesial dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Peperangan melawan kuasa-kuasa jahat yang menghambat, menghalangi segala hal. Kita tidak mengerti kok kita apapun yang kita kerjakan kok selalu gagal dan gagal dan gagal. Kenapa? Mari kita berdoa, kita minta Tuhan, kita perangi. Setiap kutuk-kutuk ini kita hancur. Ya, kutuk-kutuk kegagalan itu kita hancur. Kutuk kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan itu dihancurkan semua. Jangan biarkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan kita mulai melihat bahwa kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita lihat bahwa Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan menolong kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Dia sendiri yang akan melawan setiap musuh-musuh kita. Dia yang berperang ganti kita dan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, di dalam ayat 25 itu kita lihat bahwa ya, coba kita lihat dalam Kisah Rasul dulu. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 24, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang akan Engkau pilih dari kedua orang ini. Nah, ketika yang menggantikan Yudas, ada dua orang yang dipilih, yaitu Yusuf dan Barsabat, yang disebut Barsabat, dan juga yang bernama Justus dan Matias. Dan di situ mereka semua berdoa dan meminta Tuhan menunjukkan.
Dan ayat 25 dikatakan, untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi genap. Itu pun mereka harus menanyakan sama Tuhan, bukan memilih dengan kehendaknya sendiri. Ya, mereka berkumpul dan menunjukkan bukan, tetapi mereka membuat undi. Siapapun yang dipilih, yang dilihat, yang berkelakuan baik dan segala macamnya, nah di situ akhirnya Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas, sehingga semua tetap genap menjadi 12 rasul. Ya, kita kembali kepada pembacaan kita. Di situ dikatakan, kita lihat dari ayat 23, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi itu yang terjadi ketika kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan rindu kita mengenal hati Tuhan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti kita membangun satu persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan, bukan hanya kita mengenal Tuhan, tetapi kita lebih mengenal pribadinya. Ya, kita membaca firman, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan jangan menjauhkan diri kita dari persekutuan ibadah kita, pertemuan ibadah kita. Nah, oleh orang berkata saat-saat hari-hari ini, kan kita sudah mengikuti secara online. Memang kita mengikuti secara online, tetapi ya, kita tidak berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita hanya mendengarkan tentang satu arah saja. Ya, kita tidak datang, kita tidak ketemu dengan Tommy, dengan Papi, dengan Hosea, ya, dengan Oleg di belakang, dengan Ciemi. Beda kalau kita hanya melihat, paling hanya melihat saya saja. Semua orang hanya bisa melihat, oh Pak Agus saja. Itu yang terjadi. Tetapi mereka tidak pernah melihat semua yang ada di sekeliling. Nah, bersekutu bersama-sama, dan itu yang Tuhan mau. Kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita tidak hidup hanya sendiri, tapi kita butuh orang lain, kita butuh teman, kita butuh rekan untuk bisa ngobrol, untuk bisa berbagi cerita dan segala macamnya. Dan itu yang harus terjadi, karena kita makhluk sosial. Kita buat sendiri, segala sesuatu kita lakukan sendiri, kita masak sendiri, kita makan sendiri, yang mungkin. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita tetap bersekutu bersama-sama. Nanti kalau kita meninggal, kita kubur diri kita sendiri, kan nggak mungkin. Iya kan? Dan itu ada. Kenapa? Keluarga, saudara, rekan kerja, dan segala macam yang akan mendukung, menolong kita untuk
bersama-sama. Ya, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, kita membagikan cerita kita didukung, kita didoakan, dan ini penting. Ini penting sekali supaya apa? Kita tetap kuat, kita tetap maju, kita tetap menghadapi segala sesuatu dengan positif, bukan dengan negatif, tetapi kita melihat segala sesuatu dengan positif. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita tidak perlu takut, tapi mari kita bangun satu hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Ya, semakin hari kita semakin dituntut untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Amin. Haleluya. Mari oleh. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami rindu untuk mengenal pribadi Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, mampukan kami, Tuhan tolong kami, tarik kami lebih dekat lagi kepada Engkau, bawa kami lebih lagi dekat kepada Engkau, biar kami semakin hari, kami semakin luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami tahu satu perkara, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yang diam, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan, karena Engkau Allah yang berperang bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal kami jauh daripada kami sendiri mengenal diri kami. Mari Tuhan, Engkau tahu siapa kami sebenarnya. Engkau angkat segala hal-hal itu, Engkau angkat segala kejahatan di dalam hati kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Engkau gantikan dengan sukacita. Tuhan mengalir berlimpah dalam kami. Engkau mau menaruh satu kerinduan dalam hati kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Kami rindu. Glory bagi-Mu Bapa, glory bagi-Mu. Haleluya. Mari Tuhan, Kau selidiki kami, selidiki hati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Selidiki kami,
bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Mampukan kami Tuhan. Engkau telah mengangkat setiap masalah dan persoalan kami. Engkau menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir dan melimpah dalam kami Tuhan. Kami boleh berdiri kuat, kami boleh berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami dan berkati kami semua, urapi kami semua di pagi hari ini. Tuhan teguhkan hati kami, teguhkan kami dalam menghadapi segala situasi hari-hari ini. Dan kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami. Di dalam nama Yesus, kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau.
Berkati kami semua yang ada di tempat ini, berkati kami semua yang ada di rumah Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami, yang tidak bisa hadir pada saat ini pun Tuhan berkati mereka, yang sakit pun Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Selalu bacakan dulu kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdiri, kita mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami yang kami persiapkan dari rumah. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Ibu Srini yang berulang tahun pada tanggal 11 nanti. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau menambahkan umur setahun buatnya Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Mari Tuhan Engkau memberkati dia dengan luar biasa, memberikan kekuatan baru, semangat baru dalam memimpin setiap anak-anak dan juga mengurus suami dan rumah tangga dengan baik. Tuhan terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Frendy yang masih di rumah sakit. Tuhan terbaring, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan segala bentuk sakit penyakit ini. Kami patahkan, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak Frendy dalam tangan kasih-Mu. Firman-Mu berkata bahwa
ilmu, dia menjadi sembuh, dia menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Nevi Tuhan dan keluarga, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Bapak, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam masa pemulihan. Mari Tuhan pulihkan secara sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit atau apa saja yang mereka alami hari-hari ini. Engkau ada beserta dengan mereka, Engkau lawat mereka, Engkau jaga mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib dan dahsyat dan luar biasa dalam mereka. Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, apa saja dilakukan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat melimpah-limpah atas kami, extra abundantly di dalam nama Yesus. Dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alihkan dan kami terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintah di bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf, amin. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa mengalir dalam saja mereka, ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan, berikan kekuatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, masuk dalam tahun-tahun politik ini, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau membuat kondisi atau keamanan di bangsa ini menjadi kondusif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau redam semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau